Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk segmen 5. Segmen ini adalah sesi debat inspiratif di mana para calon wakil gubernur akan memberikan pertanyaan kepada calon gubernur dan saling menanggapi. Pertama, kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Dari hasil safari politik saya ke wilayah, itu masih banyak terjadi permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, permasalahan apa saja yang mendasari berkaitan dengan kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tengah? Masih ada 36 detik, Bapak. Cukup, baik, waktunya bisa dihentikan. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Calon gubernur. Oh iya. Baik, kalau ditanyakan tadi tentang persoalan kewilayahan apa saja yang masih kita temukan di lapangan berdasarkan hasil kunjungan lapangan tadi disampaikan, maka persoalan kewilayahan pertama yang kita temukan di lapangan itu adalah bahwa masih belum koneknya program-program pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten kota dengan program-program yang akan dijalankan di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Ini persoalan pertama berkaitan dengan masalah kewilayahan. Kemudian yang berikutnya, kita melihat masalah kewilayahan sekarang ini adalah perencanaan pembangunan di daerah kabupaten, kota, dan provinsi. Insya Allah mudah-mudahan kalau kami nanti diberi amanah menjadi gubernur ke depan, persoalan kewilayahan di mana masih ada pemerintah kabupaten kota yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembiayaan terhadap program-program pembangunan yang akan dijalankan, maka program ke depan yang akan kami luncurkan adalah bagaimana memberikan anggaran yang berkeadilan kepada pemerintah kabupaten kota untuk memastikan mereka bisa menjadi bagian dari pemerintah provinsi yang nanti bisa mengakses bantuan yang disalurkan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten kota sebesar 20 miliar yang menjadi program kami itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengkonekkan kemudian persoalan transportasi. Persoalan transportasi di wilayah itu masih jadi persoalan. Transportasi perhubungan laut misalnya, antar daerah-daerah kepulauan, mereka masih kesulitan. Apakah dia termasuk dermaganya, jembatan-jembatannya dan sebagainya, ini masih menjadi persoalan. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan masalah wilayah-wilayah lainnya untuk harga komoditi. Harga komoditi juga di daerah ini itu masih menjadi permasalahan, sehingga kehadiran pemerintah provinsi menjadi penghubung itu juga akan menjadi penting sekali. Yang berikutnya masalah tenaga kerja, ini juga menjadi masalah penting. Masalah kesehatan, masalah pendidikan, itulah program kami BPJS dan pendidikan gratis yang nanti akan kami turunkan jika diberi amanah menjadi gubernur ke depan. Saya kira ini yang mungkin kami bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih. Calon wakil gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, permasalahan yang terjadi di kewilayahan itu kaitannya dengan perencanaan yang masih pragmatis yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga apa yang direncanakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah. Yang kedua, permasalahan yang ada di wilayah adalah tidak tepat sasaran. Artinya semua yang diprogramkan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang meminta katakan kapal tapi diberikan yang lain. Ada yang meminta katakan jalan provinsi perbaikan tetapi seakan-akan tidak dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dengan alasan kekurangan dana. Olehnya itu insya Allah kita nanti menjadi gubernur, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan menambah anggaran yang kira-kira mampu untuk menyelesaikan masalah. Waktu habis, terima kasih. Calon gubernur nomor urut 1 menjawab tanggapan. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, kalau yang dimaksudkan tadi itu adalah persoalan kewilayahan, saya kira kita harus memilah-milahkan dulu persoalan kewilayahan yang seperti apa yang dimaksud. Kalau dikatakan tadi perencanaan di kabupaten kota yang tidak sesuai, bantuan yang dikirimkan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, saya kira program-program yang diturunkan oleh pemerintah provinsi ke daerah-daerah itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan di daerah. Kalau kemudian kami diberi amanah menjadi gubernur ke depan, maka
program-program penyusunan program-program pemerintah kabupaten kota itu yang saya katakan tadi harus connect. Connect artinya mulai dari RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD kabupaten itu harus connect sehingga ketika dia mengajukan usulan itu betul-betul berdasarkan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintahnya. Kami ingin mengatakan pada kesempatan ini, kalau kami diberi amanah menjadi gubernur ke depan, maka pola pengadopsi, pola untuk menyerap aspirasi masyarakat akan kebutuhan-kebutuhan mereka itu sederhana sekali sebenarnya lewat musrembang-musrembang yang kita kawal secara bersama-sama dan kemudian tadi kami sampaikan untuk memastikan bahwa ada kehadiran provinsi di kabupaten kota untuk memberikan dukungan terhadap konektivitas program tadi itu, maka kami akan mengalokasikan anggaran 20 miliar yang nanti bisa dipakai oleh pemerintah kabupaten untuk melakukan membiayai program-program strategi yang ada di kabupaten dan kota. Kita akan menyusun yang namanya kawasan strategi provinsi. Nah, kawasan strategi provinsi ini tentu akan menggabungkan potensi-potensi penting yang ada di kabupaten kota, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di kabupaten kota, dan kemudian bagaimana program-program ini kita jalankan berdasarkan kewenangan masing-masing, sehingga tidak semua program itu bisa ditangani, tapi berdasarkan jenjang kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintahan, provinsi, kabupaten, dan kota. Saya kira itu, terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya calon wakil gubernur nomor urut 1 silakan bertanya kepada calon gubernur nomor urut 2. Anda punya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada 3 pembagian urusan pemerintahan. Ada urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Yang saya mau tanyakan adalah, mohon dijelaskan apa urusan konkuren. Minta dibuka ininya. Ya, yang saya mau tanyakan Kak Cudi, mohon dijelaskan apa urusan konkuren yang menjadi fokus pada pasangan nomor 2. Apa? Masih tersisa waktu 27 detik, ingin ditambahkan? Urusan konkuren, Pak. Masih Ya, ada Pak. 22 detik. Dia enggak. Urusan ditambahkan? wajib. Urusan Sebentar wajib yang untuk kita ini. Udah urusan. Mohon maaf Sebentar, untuk calon paslon gubernur, nomor mohon urut- kerjasama yang baik. Masih tersisa waktu 15 detik, calon wakil gubernur nomor urut 1 Ya. ingin ditambahkan? Ya, jadi urusan pemerintahan, urusan konkuren, urusan-urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Urusan wajib apa? Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda Kalau 2 saya, menit. urusan wajib itu urusan bagaimana pelayanan dasar yang harus kita lakukan. Pertama, kesehatan, pendidikan, dan apa itu, dan namanya pertumbuhan ekonomi yang ke depan. Bagaimana kita itu, ya? Karena kita ini Sulawesi Tengah ini problemnya sebenarnya bukan di apa undang-undang itu. Problem Sulawesi Tengah ini tidak mampu membiayai, ya, pendapatannya tidak bisa mampu membiayai 61.000 kilometer persegi, 3 juta penduduknya, dan ya, dan 13 kabupaten. Ini penyebabnya. Jadi sumber bukan dari soal wajib atau tidak wajib, tapi itu kan sudah kewajiban kita, pelayanan dasar yang harus kita lakukan kepada rakyat kita. Ya, begini saja, contohnya saja, baru saya keluarkan pikiran saya untuk kartu sejahtera, pikiran sejahtera untuk saya pikirkan. Ya, di itu yang dibilang dari mana uangnya, dari mana. Jadi ketawa saya. Berpikiran simpel, cuma itu aja bantuan-bantuan. Kita mencari duitnya. Kita bayangkan banyaknya negeri ini yang begitu kaya karena kita bodoh salah mengelolanya, akhirnya pendapatan kita 1 triliun. Bayangkan Sulawesi Tengah ini yang begini kaya, yang begini besar, hanya pendapatannya 1 triliun. Bayangkan Gorontalo sana sudah 1,9 triliun. Ini menjadi persoalan kita. Jadi saya tidak barangkali itu persoalan wajib undang-undangnya, itu tinggal hafal undang-undang, saya panggil ahli, gimana ini? Itu bukan itu yang menjadi persoalan Sulawesi Tengah ini sekarang ini. Fiskalnya rendah sehingga tidak mampu. Hitung saja, kita defisit berapa sekarang ini anggarannya? Defisit 429. Kita ambil untung ada kita punya Silva kemarin 409. Kita bisa tutup, kita punya anggaran itu. Jadi pelayanan dasar apa semua tidak bisa kita penuhi. Waktu Anda habis.
Kami ingatkan dan tegaskan sekali lagi bagi para pasangan calon untuk tetap mematuhi tata tertib yang sebelumnya sudah disampaikan. Selanjutnya bagi calon wakil gubernur nomor urut 1 silakan menanggapi, waktu Anda 1 menit untuk berbicara. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kita tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, bukan masalah undang-undang, tidak. Di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu sudah diatur yang mana urusan wajib dan yang mana urusan pilihan. Ya, sehingga ke depan itu yang saya mau tanyakan tadi, yang mana yang menjadi fokus paslon nomor 2. Tapi itu menjadi hak paslon nomor 2 untuk menyampaikan seperti apa yang disampaikan tadi. Saya hanya mau mengatakan bahwa semua apa yang sudah digariskan di dalam peraturan perundang-undangan ada perlu untuk kita ikuti. Jadi mengenai hal-hal yang sudah disampaikan tadi dari paslon nomor 2, yaitu menjadi kewenangan paslon nomor 2 untuk menjalankan atau di mana mereka berfokus. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Calon gubernur nomor urut 2 silakan menjawab tanggapan. Anda punya 2 menit untuk berbicara. Kebetulan saya tidak dengar apa yang dia bicarakan lagi. Ya, tapi saya mengerti itu apa yang dia sampaikan normatif. Bagi saya sebenarnya ada kecewa saya pada adik 2 saya doktor tidak punya gagasan besar. Apa yang harus yang kita fokus itu. Kalau cuma bicara normatif itu biasa. Tapi kita ingin, kalau saya anak muda, saya akan bikin pendapatan daerah Sulawesi Tengah menjadi 6 triliun. Begitu. Tidak bicara normatif, ini Sulawesi Tengah membutuhkan itu. Sehingga saya mau maju jadi gubernur karena itu, ingin meletakkan dasar itu. Nah itu saya. Jadi kita ingin negeri ini menjadi lebih yang ada lompatan ke depan. Saya sebagai politik senior ingin mimpi-mimpi saya seperti itu. Itu barangkali yang saya tanggapi pada mereka. Tidak berbicara pada ini normatif semua. Itu saya bisa tanyakan sama biro hukum, apa itu undang-undang itu, apa itu. Saya tahu, gampang. Kan saya bukan seorang pemimpin. Gampang saya panggil, apa itu undang-undang, apa aku tidak pernah laporkan. Sama dengan ada peraturan menteri tentang pendapatan dari sektor partisipasi itu nomor 37, tapi kita tidak laksanakan. Buat apa kalau kita tidak tahu? Padahal itu bisa menghasilkan waktu itu kalau kita urus, bisa menghasilkan 10 triliun kita. Bayangkan dari Dongeng Sinoro, IMIP kita berapa yang kita dapatkan. Ini tidak pernah. Cuma hanya berbicara dengan kutak-kutik dengan undang-undang, dengan ini. Tidak, mari kita keluar dari situ. Saya ingat itu, katanya seperti Muhammad Fatih bilang, memindahkan perahu pindah lewat gunung, pindahkan sebelah untuk menyerang Konstantinopel, bisa dia taklukkan. Mari kita ini berbicara itu ke dalam ini. Bukan debat-debat percuma, debat kursi. Kita mau lahir gagasan besar di hari tempat ini. Sudah cukup? Sudah cukup Bapak? Ya. Baik, waktu boleh dihentikan. Bapak silakan kembali ke posisi. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah. Masih ada 1 segmen lagi yang akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di TVRI. Kami segera kembali.